Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami rindu mempersiapkan hati dan pikiran kami sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi ini dari Keluaran pasal 1 ayat 20 sampai 21 tertulis demikian. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini ada penghargaan yang layak diberikan kepada para pejuang kemanusiaan, pasti kita sepakat bahwa para tenaga kesehatan dan sukarelawan adalah orang-orang yang layak menerimanya. Sudah lebih dari 1 tahun terakhir, para pejuang kesehatan dan sukarelawan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa sesamanya. Apalagi jika kita melihat dan mendengar dalam beberapa waktu terakhir begitu banyaknya saudara kita yang sakit dan terpapar COVID-19 yang menyebabkan membludaknya jumlah pasien di rumah sakit dan menyebabkan banyak rumah sakit kewalahan karena tidak dapat lagi menampung para pasien yang berdatangan. Bahkan sudah tidak terhitung berapa banyak orang dan juga mungkin keluarga kita dan para tenaga kesehatan yang akhirnya gugur dalam tugas mulia yang mereka emban. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar dan juga menyelami bagaimana Tuhan memakai situasi yang sulit, memakai penindasan, bahkan Tuhan memakai 2 orang bidan untuk menggenapkan janji Allah dalam kehidupan umatnya Israel, di mana janji Allah ini sudah disampaikan kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Peristiwa ini dimulai setelah Yusuf meninggal di tanah Mesir. Dan karena orang-orang Israel semakin bertambah banyak, maka hal ini menimbulkan ketakutan bagi Raja Mesir yang baru. Mereka berpikir, jangan-jangan nanti orang Israel semakin bertambah besar dan sewaktu-waktu bisa berbalik dan memerangi bangsa Mesir. Oleh sebab itu, Raja Mesir dan para pejabatnya yang tidak mengenal Yusuf menyusun rencana untuk menekan dan membinasakan orang Israel dengan 2 cara. Pertama, dengan kerja paksa atau kerja rodi yang luar biasa beratnya, supaya orang-orang Israel banyak yang mati karena kelelahan. Cara yang kedua, dengan menyuruh 2 bidan bernama Sifra dan Pua untuk membantu persalinan perempuan-perempuan Israel. Tujuannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan perempuan-perempuan Israel. Tetapi apa yang direncanakan oleh Raja Mesir ini tidak berjalan mulus. Orang Israel yang ditekan melalui kerja rodi atau kerja paksa justru semakin bertambah banyak. Semakin ditekan mereka semakin kuat dan bertambah. Semakin dibabat justru mereka semakin merambat dan tidak terbendung oleh penganiayaan yang dilakukan oleh Raja Mesir. Cara yang lain juga tidak berjalan mulus, yaitu dengan menyuruh 2 bidan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan perempuan Israel. Tetapi 2 bidan ini justru tidak melakukan perintah dari Raja Mesir, dengan alasan bahwa perempuan-perempuan Israel sangat kuat. Sebelum mereka sampai, perempuan Israel sudah bersalin dan melahirkan. Karena keberanian dan sikap bidan-bidan ini yang lebih takut akan Allah, maka Allah berbuat baik kepada mereka dan memberkati kehidupan mereka serta orang-orang Israel.
Kejadian pasal 1 ayat 20-21 dikatakan, "Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat bidan-bidan itu berumah tangga." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari renungan pagi ini kita belajar bahwa kesulitan, penderitaan, penindasan, sakit penyakit, dan kematian sekalipun tidak dapat menggagalkan rencana Allah untuk memberkati umat pilihannya. Tuhan bisa memakai situasi yang berat untuk membuat umatnya semakin kuat. Dan Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menjadi berkat dan menggenapkan rencana Allah bagi umatnya. Dari teladan ketaatan bidan Sifra dan Pua, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan? Seperti yang tertulis dalam surat Galatia pasal 6 ayat 2, demikian firman Tuhan, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Dari firman Tuhan ini kita bisa saling menolong dengan cara yang pertama, meringankan beban dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mendoakan mereka agar Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan. Yang kedua, menolong sesama yang sedang kesusahan dengan mendoakan, memperhatikan, dan juga memberikan berkat jasmani, bisa berupa makanan, vitamin, uang, atau bantuan lainnya. Cara yang ketiga, secara aktif mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, mensukseskan program vaksinasi, serta menjaga diri, keluarga, dan sesama kita. Mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh sebagai warga negara yang baik dan sebagai anak-anak Tuhan yang harus menjadi terang bagi bangsa kita. Kita percaya bahwa pemerintah saat ini dipakai oleh Allah untuk kebaikan setiap warga negaranya. Dan mari kita tunduk kepada setiap peraturan yang sudah ditetapkan karena kita percaya bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini untuk kesejahteraan kita semua. Seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 13 ayat 1-4, tertulis demikian, "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya pasti bisa melewati masa sukar yang kita alami saat ini jika kita mau taat kepada firman Tuhan dan kita juga tunduk kepada setiap aturan yang sudah ditetapkan demi kebaikan kita bersama. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan iman kami. Justru Tuhan sering memakai dan mengizinkan tekanan, penderitaan, dan kesusahan datang untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan bisa memakai siapapun, memakai orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menjadi sarana menyatakan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, di tengah situasi kami saat ini, biarlah kami juga boleh menjadi berkat
melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, dan juga melalui tindakan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tetapi saat ini kami juga rindu terus mendoakan bagi pemulihan bangsa dan negara kami yang saat ini masih terus berjuang untuk terbebas dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan melawat, memulihkan, dan memberkati bangsa kami. Kami juga berdoa untuk kesehatan saudara-saudara kami yang berada di garda depan dalam penanganan pandemi ini, baik untuk para dokter, perawat, tenaga kesehatan, sukarelawan, untuk pejabat publik, dan juga untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan, memberkati, dan memberikan kesehatan yang ekstra kepada mereka. Demikian juga kami percaya kuasa Tuhan akan memproteksi dan melindungi setiap kami. Kami juga mendoakan bagi setiap jemaat Tuhan, keluarga kami, saudara seiman, tetangga, sahabat, atau mungkin saat ini diri kami yang sedang terpapar COVID-19 dan kami sedang berjuang untuk sembuh dan sehat. Dan demikian juga bagi kami yang sedang mengalami sakit dan penyakit lainnya. Saat ini Tuhan, hamba-Mu mohon belas kasihan Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dan bilur darah Yesus yang akan menyembuhkan setiap sakit dan penyakit kami. Tuhan akan mengangkat setiap kelemahan kami, dan kami percaya saat ini kami sembuh oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap aktivitas dan kegiatan kami, apa yang akan kami kerjakan hari ini, kiranya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan kami boleh menjalani kehidupan sepanjang hari ini dalam keadaan yang sehat, semangat, dan penuh sukacita. Dan saat ini apapun pergumulan yang Tuhan izinkan, kami percaya bahwa segala sesuatunya pasti baik dan indah di dalam rancangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan tetap semangat. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.